dilakukan secara ceroboh Dewan Juriatan Terhormat. Kembali kepada keterangan kami, yaitu efisiensi terjadi karena ekonomi Indonesia sedang merosot tajam. 17.000 per dolar Dewan Juriatan Terhormat. Inilah ketika kami berbicara tindakan cepat walaupun dianggap nekat oleh beberapa pihak seperti pemerintah. Di sini kami sedang berbicara tentang sektor-sektor lain yang lebih urgensi saat ekonomi kita turun Dewan Juriatan Terhormat, seperti kebutuhan pangan untuk masyarakat miskin dan juga bagaimana mereka akan melanjutkan ekonomi mereka. Wahai Dewan Juriatan Terhormat, ini bukan soal mengoptimalkan, ini soal bagaimana kita bisa menentukan urgensi di saat ekonomi kita sedang merosot tajam. Bila kita terus membiarkan hal ini terjadi, maka akan terjadi penumpahan darah Dewan Juriatan Terhormat. Kita tidak bisa menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat kita sendiri. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kesejahteraan bukan hanya soal kesehatan dan juga pendidikan, namun bagaimana soal mereka bisa melanjutkan hidup keesokan harinya Dewan Juriatan Terhormat. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Dengan ini saya menyatakan saya bangga berdiri dalam tim oposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada tim Pro untuk menyampaikan komentar dari saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juriatan Terhormat, rekan tim kami dari tim kontra beserta sivitas akademika yang hadir. Di sini saya selaku pembicara kami akan menyimpulkan seluruh perdebatan kali ini, yang dimana kami menyampaikan bahwasannya dari pembicara kedua kita menggunakan pembuka Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat mengenai memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai fondasi dasar argumentasi kita. Dan di sini kami dapat menganalisa bahwasannya mosi perdebatan kali ini memiliki 3 beban pembuktian utama. Namun dari tadi sayang sekali nampaknya rekan kami telah gagal membuktikan adanya beban pembuktian yang ada dalam perdebatan kali ini. Yang dimana terdapat 3 beban pembuktian utama. Yang pertama mengenai urgensi yang ada dalam perdebatan kali ini. Terdapat 2 urgensi utama. Yang dimana mengenai status quo yang telah disampaikan oleh bicara kami sebelumnya mengenai permasalahan terhadap struktur hukum itu sendiri dari survei integritas KPK yang telah kami sampaikan. Dan yang kedua, masalah utama adanya mosi perdebatan kali ini karena adanya permasalahan kualitas pendidikan dan kesehatan telah dijelaskan pada skor PISA itu sendiri. Dan rekan kami malah mengkhawatirkan sektor-sektor lain. Bagaimana bisa? Pada telah dijelaskan oleh bicara kedua kami bahwasannya telah mengutip mengenai rencana pembangunan jangka menengah nasional mengenai prioritas program pemerintah kita pada poin keempat yang menyatakan bahwa penguatan sumber daya manusia. Pemerintah mengacu pada memprioritaskan aspek tersebut karena benar-benar bersifat urgensi pada kondisi negara kita. Namun rekan kami malah mengkhawatirkan hal-hal yang lain sehingga linjur terhadap mosi perdebatan kali ini. Dan yang kedua, mengenai justifikasi itu sendiri, kita telah menjustifikasi berdasarkan aspek kritis kita pada pasal 31 ayat 4 mengenai efisiensi anggaran itu sendiri. Namun rekan kami telah gagal menjustifikasi dan malah mengemukakan pasal 33 ayat 4 dan malah melakukan interpretasi terhadap pasal tersebut yang dimana tanpa menelusuri aspek historis pasal tersebut atau latar belakang munculnya pasal tersebut itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga kami tetap berpegang teguh dengan posisi kami selaku tim Pro yang mendukung penuh dengan adanya mosi perdebatan kali ini dan tetap berpegang pada solusi kami yang menyatakan bahwa efisiensi sebagai bentuk meminimalisir adanya penyelewengan yang dimana hal tersebut dapat menyatakan bahwa menunjukkan adanya efektivitas nyata di mana kita dapat meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki struktur hukum yang bermasalah karena sudah sangat jelas urgensi utama di bangsa kita mengenai faktor sumber daya manusianya dan juga faktor kesehatan itu sendiri yang sudah dijelaskan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Maka dari itu kami dapat menyatakan bahwa tim kami layak memenangkan mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan antara tim Pro dan tim kontra yang sudah nampak sedikit Pak Mix dan Tim Mariam ya
atmosfer perdebatan sudah mulai terlihat. Nah, izin saya memberikan komentar terlebih dahulu. Sebenarnya kalau di debat itu sendiri akan lebih secara keseluruhan saja ya. Jadi akan lebih baik apabila dalam perdebatan itu disampaikan secara sistematis. Misalnya dijelaskan disampaikan terlebih dahulu. Mostly kita pada hari ini adalah Dewan ini sepakat dengan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Teman-teman tadi sudah menjelaskan efisiensi itu apa, kemudian menekankan poin-poinnya, ya efisiensi itu perlu, kemudian tapi tidak boleh atau boleh mengurangi kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Jadi harus disampaikan terlebih dahulu urgensi dari kenapa teman-teman ini pro atau kontra terhadap mosi pada hari ini. Itu salah satu hal yang mungkin bisa menjadi salah satu faktor penilaian dari juri ya, urgensinya itu apa. Kemudian sampaikan data ya, data bahwa tadi teman-teman saya sudah mulai menampilkan data-data, misalnya dolar naik 17.000, saya rawat 17.700 kan kalau nggak salah ya. Semakin naik ya. Nah kemudian kelompok pro pun juga tidak mau kalah menampilkan data, dan dari kalimat dari salah satu pihak itu bisa menjadi perdebatan. Justru kalau menurut saya ketika perdebatan itu harus ada bidasan, harus ada instruksi, karena justru disitulah letak perdebatannya. Dan teman-teman ketika dibidas silakan memperbolehkan, dan juga ketika sudah dibidas kalian juga akan lebih baik menyampaikan langsung yang dibidas oleh lawan, sehingga nampak perdebatannya di situ. Ya, kemudian tadi saya lihat saya sudah cukup ini aja ya, cukup kagum karena teman-teman tadi yang tim kontra menyebutkan Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman sekian, yang tim pro Satipto Raharjo, kemudian J.J. Rosso, Gustav Redwood dan sebagainya. Kalau Satipto Raharjo itu guru saya di Undip dulu ya, gitu. Jadi luar biasa sampai tahu halamannya, dan itu kalau di debat konstitusi adik-adik sekalian itu sangat dinilai karena berarti datanya itu sangat akurat. Jadi disebutkan teorinya ataupun sumber referensinya itu dari mana. Kemudian membahas tentang undang-undang dasar, misalnya ini pasal 31 ayat 4 salah satunya efisiensi berkeadilan. Makanya tim kontra pengennya efisiensi berkeadilan nggak cuma di sektor pendidikan dan kesehatan, masih ada sektor yang lainnya yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang tim pro tadi sudah bagus juga pakai dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar pasal 31, terus mengancam dan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya ya. Jadi kalau saya lihat secara keseluruhan teman-teman sudah cukup nampak atmosfer perdebatannya ya. Kemudian perlu ditekankan nanti solusi itu perlu, misalnya efisiensi itu bukan hanya di sektor pendidikan ataupun kesehatan, atau boleh misalnya efisiensi itu di pendidikan dan kesehatan gitu, mempengaruhi kualitas pendidikan dan kesehatan gitu. Nah, tapi efisiensi itu harus dilakukan di mana? Misalnya efisiensi dilakukan di tingkat birokrasi, tapi operasional khusus pendidikan dan kesehatan tidak diperbolehkan karena itu adalah hal kebutuhan dasar. Ya, misalnya seperti itu. Misal teman-teman berikan solusi pejabat atau penyelenggara negara, mobil dinasnya atau apa itu harus dikurangi. Kemudian penggunaan studi banding, benchmarking, rapat di hotel itu dikurangi juga. Nah itu yang harus disorot juga teman-teman, kan itu sudah menjadi saya rasa bukan orang tua aja, anak muda juga sering melihat berita seperti itu juga harus ditampilkannya. Nah mungkin itu aja sih dari saya.
Intinya di debat itu teman-teman agar mendapatkan nilai plus, sampaikan secara sistematis, buktikan dengan berbagai landasan data ya dan sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah solusi atau gagasan dari teman-teman ya. Tapi saya apresiasi untuk semua teman-teman baik yang lolos ataupun tidak lolos sudah tampil ya di acara debat. Mungkin cukup dari saya. Bisa salaman dulu SMA 2 Bangkalan dan SMA 1 Aman ya. Kita kenal dulu ya.